Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Cikgu El. Kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membuat kacang kribo yang gurih dan juga super renyah. Ini membuatnya sangat mudah dan juga sangat cepat. Modalnya kecil dan hasilnya sangat banyak. Cocok sekali dijadikan ide jualan, apalagi menjelang lebaran seperti ini. Siapkan wadah dan pecahkan 2 butir telur. Tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Kita kocok kedua bahan ini sampai gula larut. Untuk mengocok adonan ini teman-teman ya, tidak harus menggunakan mixer. Kalian bisa juga mengocoknya dengan menggunakan whisker ataupun spatula. Intinya kita kocok sampai bahan bercampur rata dan gula larut. Tambahkan kaldu bubuk. Ini saya gunakan 1 saset kaldu bubuk merek Halawa. Kemudian tambahkan juga 2 saset bawang putih bubuk. Untuk penggunaan bawang putih bisa diganti dengan bawang putih segar yang dihaluskan. Saya tambahkan sepucuk sendok kunyit bubuk. Untuk penambahan kunyit bubuk bisa disesuaikan dengan selera. Di sini tidak saya tambahkan garam karena kaldu bubuk sendiri sudah terasa asin. Jadi untuk penambahan garam bisa disesuaikan dengan penggunaan kaldu bubuk. Jika dirasa sudah cukup asin, maka kita tidak perlu menambahkan garam. Kita aduk sebentar sampai semua bahan bercampur rata kembali. Sekali lagi teman-teman ya, kalian bisa mengaduknya tanpa menggunakan mixer. Untuk penggunaan kacang tanah ini teman-teman ya, karena kebetulan yang tersedia di rumah saya ada 2 macam, yaitu kacang tanah berkulit biasa dengan kacang tanah yang berkulit merah, maka saya gunakan kedua-duanya. Kalian bisa menggunakan antara 400 gram sampai 500 gram kacang tanah untuk resep ini. Dan ini saya gunakan 450 gram kacang tanah, menyesuaikan kacang tanah yang tersedia. Kita aduk-aduk sampai adonan bercampur rata dengan kacang tanah yang kita masukkan. Masukkan 125 gram tepung ketan. Kita masukkan tepung ketan secara bertahap untuk mempermudahkan kita mencampurnya dengan adonan. Karena jika dimasukkan sekaligus, maka sulit sekali kita untuk mengaduknya. Karena jika tepung ketan sudah masuk ke dalam adonan, adonannya ini bersifat lekat dan berat ketika diaduk. Maka lebih baik kita masukkan sedikit demi sedikit. Oh ya teman-teman ya, jika teman-teman menghendaki kacang kribo yang kita buat nanti tepungnya atau baluran tepungnya lebih tebal, maka kalian bisa menambahkan telur 1 butir dan juga menambahkan tepung ketan. Dengan perbandingan 1 butir telur kita tambahkan 65 gram tepung ketan. Ini sekarang adonan sudah mulai jadi seperti ini teman-teman ya, dan ini siap untuk kita goreng. Kita panaskan minyak tetapi jangan terlalu panas, dan untuk penggunaan apinya kita gunakan api kecil. Kita masukkan adonan kacang secukupnya saja teman-teman ya. Ini saya masukkan kurang lebih 3 sendok. Kemudian kita pisah-pisahkan sambil ditekan-tekan dengan menggunakan sendok penggorengan. Kita goreng kacang dengan tetap menggunakan api kecil sambil kita tekan-tekan seperti ini sampai kacang saling memisah, tidak saling melekat. Menggunakan api kecil untuk menggoreng kacang kribo ini akan menghasilkan kacang bisa matang sempurna sampai dalam dan nanti akan kriuk atau renyah hasilnya. Selain itu, tepung pelapis juga tidak cepat gosong. Setelah dihasilkan warna kekuningan seperti ini, kita bisa mengangkat kacang kribo. Jangan sampai menunggu kecoklatan ya teman-teman ya. Karena minyak yang panas saja sudah bisa merubah warna kekuningan ini menjadi kecoklatan atau warna golden brown. Selama kacang kribo ini nanti ditiriskan. Dan untuk meniriskan hasil gorengan kacang kribo ini, kita gunakan wadah yang sudah dialasi dengan kertas yang bisa menyerap minyak. Dan jangan lupa selalu bersihkan minyak dari penggorengan yang sebelumnya. Kita buang serpihan-serpihan yang mungkin tertinggal, supaya nanti hasil penggorengan berikutnya tetap bersih. Dan jangan lupa juga jaga kondisi minyak untuk tidak terlalu panas ketika kita memulai menggoreng yang baru. Angkat kacang jangan sampai terlalu kecoklatan. Tiriskan kacang kribo di atas kertas yang bisa menyerap minyak.
supaya hasil gorengan nanti bisa garing, tidak berminyak. Dan inilah hasilnya kacang kribo yang super renyah. Dan ternyata teman-teman ya, dari dua jenis kacang yang saya gunakan, yang tadi berkulit merah, ternyata kacangnya setelah digoreng itu hasilnya lebih crunchy ya, lebih renyah, lebih ringan dan garing daripada kacang yang berkulit biasa. Tapi sayangnya, hasil gorengan dari kacang yang berkulit merah ini kurang cantik tampilannya, karena kelihatan seperti gelap atau gosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Cikgu R. Kesempatan kali ini saya akan berbagi resep kacang kribo rasa manis gurih pedas. Kalau sebelumnya saya sudah pernah berbagi resep kacang kribo gurih manis, kali ini ada rasa pedasnya. Dan untuk kacang kribo manis gurih pedas ini, kulitnya saya buat lebih tebal dibanding dari resep yang kemarin. Kita siapkan bumbunya dan ini akan kita haluskan. Untuk menghaluskan saya menggunakan blender. Cabai rawit pedas, kemudian cabai merah besar. Banyaknya cabai silahkan disesuaikan dengan tingkat kepedasan yang teman-teman inginkan. Untuk memudahkan memblender, cabai merah besar saya potong-potong. 5 siung bawang putih juga saya potong-potong. 5 lembar daun jeruk kita buang tulang daunnya. Ini akan saya blender sampai halus. Bumbu sudah halus dan siap untuk digunakan. Siapkan wadah dan pecahkan 3 butir telur. Tambahkan 4 sendok makan cembung gula pasir. Jika kalian tidak suka manis bisa dikurangi. Jika ingin lebih manis silakan ditambah. Saya tambahkan 2 saset kaldu bubuk. Kita aduk bahan sampai bercampur rata. Untuk mengaduknya kita bisa menggunakan mixer, whisker, ataupun spatula. Saya menggunakan mixer dengan kecepatan sedang supaya bahan lebih cepat bercampur rata. Selain bahan bercampur rata, diperkirakan gula juga sudah larut. Setelah semua bahan tercampur rata dan gula larut, kita matikan mixer. Sekarang kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan sebelumnya. Aduk lagi sampai semua bumbu bercampur rata. Masukkan 500 gram kacang tanah. Aduk-aduk sampai kacang tanah bercampur rata dengan bumbu. Tambahkan 200 gram tepung ketan. Kita masukkan tepung ketan secara bertahap sambil diaduk-aduk. Oh ya teman-teman ya, untuk pembuatan kacang kribo ini saya tidak menambahkan garam karena kaldu yang saya gunakan sudah memiliki rasa asin. Jika teman-teman merasa perlu menambahkan garam, silahkan bisa ditambahkan. Kita masukkan tepung ketan secara bertahap sedikit demi sedikit saja. Karena sifatnya tepung ketan lekat, kalau diaduk sekaligus akan kesulitan. Karena semakin banyak tepung ketan yang masuk, adonan akan semakin berat untuk diaduk. Dengan memasukkan sedikit demi sedikit seperti ini teman-teman ya, selain memudahkan mengaduk, tepung ketan juga bisa bercampur rata dengan kacang. Panaskan minyak tapi jangan terlalu panas. Kita masukkan adonan secukupnya saja. Artinya kita memasukkan adonan jangan terlalu banyak teman-teman ya, karena nanti akan kesulitan kita mengaduknya. Kita goreng kacang dengan menggunakan api kecil sambil ditekan-tekan seperti ini, supaya tiap bagian kacang bisa berpisah, tidak bergumpal. Penggunaan api kecil selama proses menggoreng juga akan membantu kacang tanah matang sempurna, sehingga nanti dihasilkan kacang kribo yang renyah bagian kulit maupun bagian kacangnya. Kita lanjutkan menggoreng sampai kacang berwarna kekuningan dan terasa garing ringan. Setelah kacang kribo berwarna kekuningan, sedikit kecoklatan seperti ini teman-teman ya, dan terasa garing, kita bisa mengangkatnya. Untuk mengangkatnya kita tidak perlu menunggu sampai berwarna kecoklatan. Karena panas yang tersisa mampu mengubah kacang kribo berwarna lebih coklat nantinya.
Tiriskan kacang kribo di wadah yang sudah dialasi dengan kertas yang dapat menyerap minyak. Untuk proses penggorengan selanjutnya, jangan lupa bersihkan minyak dari remahan penggorengan sebelumnya, supaya nanti hasil penggorengan selanjutnya tetap berwarna kuning bersih. Lanjutkan menggoreng dengan cara yang sama seperti sebelumnya, sampai semua adonan kacang habis kita goreng. Dan inilah hasilnya teman-teman ya, kacang kribo manis gurih pedas, hasilnya sangat banyak. Dan untuk teksturnya, teman-teman bisa melihat bahwa hasilnya sangat renyah. Setelah kacang kribo betul-betul dingin, baru kita bisa mengemasnya dalam wadah kedap udara. Saya kemas dengan toples kapasitas 1000 ml, dan ini dapat 2 toples. Terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman yang sudah mendukung Cikgu Ed Channel dengan memberikan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.